Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam membahas masalah ilmu kimia. Kali ini apalagi yang akan kita bahas? Ya, kita bahas sekarang adalah hal tentang minyak bumi. Ya, kalian harus tahu ya mengenai apa itu minyak bumi. Ya, minyak bumi dan gas alam terbentuk pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang tertimbun dalam kerak bumi selama jutaan tahun. Akibat pengaruh suhu dan tekanan tinggi selama jutaan tahun, sisa tumbuhan dan hewan tersebut berubah menjadi minyak bumi. Jadi, minyak bumi berasal daripada hewan atau tumbuhan yang tertimbun di dalam tanah dalam jutaan tahun sehingga berubah menjadi minyak bumi, ya. Kemudian minyak bumi bagaimana terbentuknya daripada minyak bumi? Minyak bumi yang terjadi merembes ke bawah dan terkumpul. Jadi merembes ke bawah dan terkumpul dalam batuan reservoir, yaitu batuan berpori yang dapat ditembus oleh minyak bumi. Minyak bumi adalah merupakan campuran dari senyawa hidrokarbon, ya, baik yang jenuh maupun tidak. Yang jenuh itu adalah yang ikatan tunggal, yang tidak ikatannya adalah ikatan rangkap, begitu, ya. Baik yang alifatik maupun siklik, yang rantainya panjang maupun dia yang merupakan sekel, lingkaran, ya. Ya, kemudian kita lihat di sini adalah komposisinya. Ya, di sini lebih cenderung komposisinya hidrokarbonnya 90 sampai 99% ini hidrokarbonnya. Sedangkan belerang 1 sampai 7%, 0,1 sampai 7% senyawa. Jadi yang lainnya relatif sedikit dibandingkan senyawa daripada hidrokarbon, ya. Kemudian berdasarkan jumlah komponen yang tergolong dalam minyak bumi kita bedakan menjadi 3 golongan. Satu golongannya golongan parafin. Sebagian besar komponen dari minyak bumi jenis ini adalah senyawa hidrokarbon rantai terbuka. Minyak bumi jenis ini digunakan sebagai sumber penghasilan gasolin atau bahan bakar. Ya, ini gunakan golongan-golongan parafin. Gunakan kemudian yang kedua golongan naftalen. Golongan naftalen sebagian besar komponen dari minyak bumi ini jenis ini adalah senyawa hidrokarbon rantai tertutup. Tadi terbuka, ini tertutup. Minyak bumi jenis ini digunakan sebagai bahan pelumas, oli, dan aspal. Ini lebih rendah lagi nih. Nanti di sini ada oli, ada aspal. Kemudian yang ketiga adalah golongan campuran antara parafin dan naftalen. Tadi masing-masing satu, sekarang kita jadikan dua, golongan parafin dan naftalen. Minyak bumi jenis ini mengandung campuran parafin dan naftalen. Nah, ini bagaimana terbentuknya minyak bumi dan ini bagaimana kita mendestilasikannya. Nah, di sini destilasi ini sendiri bertingkat sesuai dengan suhunya karena destilasi berdasarkan suhunya. Jadi titik tertinggi adalah C1 sampai 4, bahan bakarnya LPG, bahan bakar petrokimia yang tadi saya katakan C1 dengan C4 itu bentuknya adalah bentuk cair. C5 sampai dengan C10 ini suhunya ini ya baru 40 derajat Celcius sampai dengan 180 derajat Celcius baru naik nih. Kalau tadi di bawah 20 sudah naik, tapi ini 40 derajat Celcius sampai dengan 180 derajat Celcius baru. Ini adalah petroleum ether, pelarut non-polar, ya, atau bensin, nafta di sini adanya. Ya, makanya bentuknya cair semacam 180 sampai 250 ini C11 sampai 14 di gorin atau nafta, pelarut non-polar, yaitu minyak tanah yang kita gunakan di sini. Selanjutnya kita lihat lagi adalah bensin, ya. Ya, bensin. Nah, di sini ada lebih tinggi lagi, ada residunya 250 sampai 300 derajat Celcius. Di sini ada diesel. Makanya kalau diesel itu keluar asapnya begitu kelam ya, gelap hitam gitu kan dibandingkan dengan menggunakan bensin dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya kita coba bensin, ya, kita bahas satu persatu. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak. Ada 3 jenis bahan bensin, ada premium, ada pertamax, ada pertamax plus. Jadi kalau kita ke pom bensin, ya, itu kita akan disediakan premium, pertamax atau pertamax plus.
Ketiganya mempunyai mutu dan atau perilaku performance yang berbeda. Mutu bahan bakar bensin dikaitkan dengan jumlah ketukan, knocking, semacam itu, yang ditimbulkan dan dinyatakan dengan nilai oktan. Makin sedikit ketukan, makin baik mutu bensin, makin tinggi nilai oktannya. Jadi ketukannya semakin tinggi, semakin bagus. Ya, kadang-kadang kalau Anda punya kendaraan motor nggak kerasa itu berarti kualitas bensinnya kurang begitu bagus ya. Selanjutnya kita lihat juga adalah bensin ya. Nah ini sini ya, ini ya. Ketukan adalah suatu perilaku yang kurang baik dari bahan bakar, yaitu pembakaran menjadi terlalu dini. Jadi pembakaran terlalu dini sebelum piston berada pada posisi yang tepat, sebelum arang di tepat, ini udah kebakaran duluan. Ketukan menyebabkan mesin menggelitik, mengurangi efisien bahan bakar dan dapat merusak mesin. Ya, untuk menilai mutu bahan bakar digunakan angka oktan. Suatu bensin jenis premium yang merupakan campuran isooktan 80% dan N-heptana 20% diberi bilangan oktan 80. Maka bensin kita katakan, wah dia punya nilai oktannya adalah 80. Ya. Bagaimana kita coba menghitung daripada bilangan oktan? Jadi bilangan oktan itu 100 persentase oktana kali 100 ditambah persentase heptana kali 100. Ya, contohnya bahan bakar bagus adalah, nah di sini yang paling bagus itu adalah 2,2,43 metil pentana. Ini dikatakan isooktan, ini adalah oktan yang bahan bakarnya adalah bagus. Kemudian kita lihat adalah bensin, masih kita bicarakan bensin. Sifat knocking diakibatkan bensin yang memiliki nilai oktan rendah. Hal ini dapat kita kurangi atau dihilangkan dengan jalan mencampurkan tetraethylet tel, kita singkat tel ya, yang memiliki rumus PbC2H54 kali. Jadi ketukan-ketukan pada bensin tersebut itu bisa kita hilangkan dengan menggunakan tetraethylet ya. Bensin petrol gas, masih masalah bensin. Bensin premium adalah bensin dengan bilangan oktan 80. Karena ditambahkan tel untuk menghilangkan akumulasi Pb pada silinder piston, maka ditambahkan 1,2 dibromoetana. Zat ini menyebabkan terbentuknya senyawa PbBr2 yang mudah menguap. Karena senyawa timbal bersifat racun, sebagai gantinya digunakan metil tertiary butyl ether MTBE. Jadi ya, PbR2 ini juga cukup berbahaya, maka harus kita gantikan. Ya. Nah, selanjutnya adalah bensin. Di sini adalah zatnya tetraethylet. Kemudian di sini kita tel, di sini kita gantikan dengan metil tertiary butyl ether. Ya, metil tertiary butyl ether. Nah, bensin ya, reaksinya pembakaran adalah tadi oktan berarti C8H18 ditambah dengan 25O2 menjadi 16CO2, 18H2O. Reaksi ini berlangsung sempurna jika O2 cukup tersedia. Jika tidak, akan menghasilkan karbon monoksida. Karbon monoksida CO dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna, terutama dari gas buangan kendaraan bermotor sekitar 60%. Ya, 60%. Jadi kalau pembakaran tidak sempurna, dia menimbulkan asap yang sangat berbau. Sifatnya daripadanya tidak berwarna, ya, tidak berbau, ya. Sukar larut dalam air nih, karbon monoksida, mudah bereaksi dengan hemoglobin, beracun, dapat memerihkan mata, saluran pernafasan, bereaksi dengan hemoglobin dalam darah. Jadi bahaya banget CO ini karena dia akan mengikat hemoglobin. Nah, ini 210 kali daripada masuknya ke dalam tubuh dibandingkan dengan oksigen. Ya. Kemudian lagi kita lihat ya bagaimana kemampuan hemoglobin untuk CO 250 kali katanya tadi ya.
lebih besar daripada mengikat oksigen. Akibatnya keracunan CO dapat dilihat dari gejala sesak nafas. Sesak napas, timbul peradangan pada selaput lendir. Jika keracunan CO cukup tinggi dapat membuat orang pingsan, tidak sadarkan diri, dan yang paling fatal adalah kematian. Jadi hati-hati menghisap karbon monoksida kalau menghidupkan kendaraan, ya. Tolong diperhatikan di dalam garasi, jangan di dalam garasi, harus dikeluarkan karena bahaya menghasilkan karbon monoksida. Demikian pembahasan kita masalah bensin hidrokarbon, ya. Bapak harapkan ilmu ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.